Salam sejahtera untuk kita semua. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 30 kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Rahim, Rasid Fadila, Ratna Dianti S, M Fadila, Hardiana, Lia Dania, Muhammad Al-Amin, Stefani Adelina Hartanto, Ika Lisnawati, dan Rizky Alfianur dengan tutor Bapak Dr. Andos Banon Gemuruh MSI akan menjelaskan mind mapping dan implementasi WOG di era transformasi digital. Whole of Government. Pengertian dari Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa diperlukan whole of government? Alasan pertama yaitu dorongan publik untuk kinerja good government. Maksudnya di sini, whole of government muncul karena adanya dukungan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Alasan kedua yaitu keberagaman. Dalam konteks Indonesia, latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan whole of government sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Alasan ketiga yaitu perkembangan informasi dan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan sistem terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, whole of government sangat dibutuhkan. Alasan keempat yaitu ego sentral. Ego sentral adalah adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, di mana satu sektor dapat mendominasi sektor lainnya. Karena ego sentral sehingga menyebabkan sektor lain tidak berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan adanya whole of government. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan whole of government? 1. Adanya respon pemerintah yang terintegritas. 2. Menghilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi. 4. Kolaborasi. 5. Koordinasi. Dan 6. Sinergitas. Selanjutnya, perlu adanya perubahan mindset untuk dan dalam menjalankan WOG, di antaranya 1. Penguasa menjadi pelayan. 2. Wewenang menjadi peranan. 3. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Apa sajakah jenis-jenis WOG? Nah, jenis-jenis WOG meliputi 1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat WOG atau Whole of Government. Yang pertama, koherensi kebijakan. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, sharing informasi. Yang keempat, daya saing.
yang kelima lingkungan kerja yang baik, dan yang keenam akuntabilitas. Adapun tantangan-tantangan dalam praktik WOG yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kemudian, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, dan nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Implementasi metode WOG yang ada di Kabupaten Tabalong diantaranya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Saat ini pemerintah Tabalong atau Pemkab Tabalong mulai mengimplementasikan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah sesuai ketentuan Permendagri nomor 70 tahun 2019. Selanjutnya e-Samsat. Apa itu e-Samsat? e-Samsat untuk meningkatkan pelayanan dalam pengesahan STNK dan pembayaran PKB dan SWDKLJ dengan memanfaatkan teknologi. Polri, Dinas Pendidikan Provinsi, dan PT Jasara Harja menyediakan dan membuka layanan Samsat online. Layanan Samsat online yang disebut juga dengan e-Samsat merupakan sistem administrasi yang terpadu untuk melayani pengesahan STNK dan pembayaran PKB serta SWDKLJ melalui transaksi elektronik. Selanjutnya ada Sipilanduk. Sipilanduk adalah aplikasi pelayanan pendaftaran kartu keluarga online dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Implementasi selanjutnya adalah e-Lapor. E-Lapor itu sendiri adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 kementerian atau lembaga, 587 pemerintah daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. Untuk di Kabupaten Tabalong, aspirasi dapat disampaikan melalui pesan singkat dengan mengetik Tabalong spasi isi aduan dan kirim ke 1708 atau dapat melalui website www.lapor.go.id dan melalui aplikasi Android SP4N Lapor. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.